Ketika kita dihadapkan dengan satu ibadah ritual selama 1 bulan penuh lamanya, yang mana di dalamnya dari awal di tanggal 1 sampai akhir bulan semuanya barokah, maka tentu wajib kita memiliki persiapan. Hari ini di hari Jumat kita sudah masuk di tanggal 11 pada bulan Sya'ban 1447 Hijriah. 18 hari ke depan atau 19 hari ke depan kita akan mendapati bulan suci Ramadan yang di dalamnya semuanya isinya berkah, yang Nabi SAW mengatakan bahwasanya Ramadan adalah bulan di mana pintu-pintu surga Allah semuanya dibuka, bulan yang mana pintu-pintu neraka semuanya ditutup, bulan yang di dalamnya ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Akan tetapi hati-hati antum, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan syaqiyun abdun, cilaka seorang hamba Allah, adraka Ramadan fansalaha minhu walam yughfar lahu, yang mana dia melewati hari-hari di bulan Ramadan setiap harinya, akan tetapi sampai di akhir Ramadan jiwanya, dirinya belum mendapatkan ampunan dari Allah. Cilaka orang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa sami'ul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qala al-Habib sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam syaqiyyun abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullahil karim. Ikhwan fiddin, sidang Jum'ah undangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang mana dengan nikmat-nikmatnya bisa sempurna seluruh amal-amal kesolehan, yang dengan keutamaannya turun berbagai kebaikan dan keberkahan, dan yang dengan taufiknya tercapailah berbagai maksud dan tujuan.
memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk menambal berbagai kekurangan, untuk menguatkan kembali segala yang melemahkan, juga untuk menyingkirkan berbagai laknat kehidupan. Demi Allah, ikhwan, orang-orang Yahudi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan hari Sabtu. Mereka abai, melanggar syariat, sehingga Allah Subhanahu wa taala rubah bentuk rupa mereka menjadi kera. Kunu qiradatan khasiin. Imam Ibnu Katsir beliau menafsirkan terkait ayat tersebut, bukan saja karakternya yang Allah rubah menjadi seperti seekor kera yang segala sesuatunya ingin diambil, serakah, akan tetapi sebagian saat itu yang melanggar syariat Allah rubah bentuk rupanya sehingga di belakangnya dekat dengan duburnya, di area bokongnya kemudian tumbuh menjuntai buntut dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya. Orang-orang Nasrani Allah berikan kesempatan untuk bisa memuliakan hari Ahad, akan tetapi mereka malah mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, hampir saja langit itu pecah karena perkataan mereka. Dan kita kaum muslimin umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memuliakan hari Jumat. Yang mana Nabi SAW mengatakan, inna afdhala min ayyamikum yaumul Jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling mulia di antara kalian adalah hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala berikan edukasi kepada kita sekalian untuk mengatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, saat orang-orang yang ada di kota Madinah sedang melakukan ibadah sholat Jumat, saat itu musim paceklik, sehingga ada kafilah yang membawakan bahan makan, bahan pokok untuk kebutuhan makanan, untuk kebutuhan hidup. Kemudian yang hadir di masjid itu bersama Nabi SAW hampir semuanya keluar untuk bisa melakukan tijarah, mengambil barang-barang kebutuhan pokok. Kan tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat pada surah Al-Jum'ah, qul ma indallahi khair, qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Katakan wahai Muhammad, apa-apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada apa-apa yang mereka usahakan terkait urusan dunia mereka, jual beli mereka. Maka itu kita hadir, duduk, bersimpuh di ruangan ini, tidak ada paksaan, kita ingin bertafakur melakukan ibadah sholat Jum'ah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa membuktikan bahwasanya kita adalah seorang hambanya, yang mana ketika diseru oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan seluruh aktivitas keduniaan kita. Kita tanamkan kuat-kuat tauhid kita, kita buktikan iman kita dengan af'al kita, perbuatan kita. Ikhwan fiddin, hafizakumullah. Ketika seseorang ingin melakukan perjalanan safar, tentunya dia memiliki persiapan yang harus direncanakan. Kalau antum ingin melakukan perjalanan keluar kota ataupun keluar negeri, tentunya tujuannya harus jelas. Transportasi yang akan kita gunakan harus kita siapkan. Waktu yang harus kita luangkan betul-betul kita bisa menyiapkannya. Materi, bekal yang harus kita bawa pun benar-benar kita sudah prepare dan kita persiapkan dengan matang.
Ketika antum ingin melakukan ibadah safar ke Baitullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tashuddu rihal illa ila salasatil masajid. Kalau antum ingin melakukan ibadah umrah atau ingin melakukan ibadah haji, Nabi ingatkan, janganlah kalian melakukan perjalanan safar kecuali ke 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Ketika kita dihadapkan dengan satu ibadah ritual selama 1 bulan penuh lamanya, yang mana di dalamnya dari awal di tanggal 1 sampai akhir bulan semuanya barokah, maka tentu wajib kita memiliki persiapan. Hari ini di hari Jumat kita sudah masuk di tanggal 11 pada bulan Sya'ban 1447 Hijriah. 18 hari ke depan atau 19 hari ke depan kita akan mendapati bulan suci Ramadan yang di dalamnya semuanya isinya berkah. Yang Nabi SAW mengatakan bahwasanya Ramadan adalah bulan di mana pintu-pintu surga Allah semuanya dibuka. Bulan yang mana pintu-pintu neraka semuanya ditutup. Bulan yang di dalamnya ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Akan tetapi hati-hati antum, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, syaqiyun abdun, cilaka seorang hamba Allah, adraka Ramadan fansalaha minhu walam yughfar lahu, yang mana dia melewati hari-hari di bulan Ramadan setiap harinya, akan tetapi sampai di akhir Ramadan jiwanya, dirinya belum mendapatkan ampunan dari Allah. Cilaka orang seperti ini. Maka itu ikhwan fiddin hafizakumullah, kita wajib memiliki persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah di dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmatnya kepada mereka semua hendaklah mereka bergembira dengan itu. Jangan seperti orang-orang yang lemah imannya ketika masuk bulan Ramadan, ketika sudah dekat dengan bulan Ramadan, ketika sudah dekat dengan ibadah puasa, dia merasa terbelenggu, dia merasa dibatasi, dia merasa tidak bebas dengan aktivitasnya. Akan tetapi Allah ingatkan, seorang muslim yang memiliki iman di hatinya wajib berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena dia yakin di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amal. Di bulan tersebut Allah bukakan pintu-pintu surga. Di bulan tersebut Allah jadikan ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Di bulan tersebut tidak menutup kemungkinan potensi kita diangkat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu persiapan yang pertama, wajib bagi antum untuk memanage hati, menyiapkan mindset di pikiran kita, benar-benar meyakini bahwasanya dengan datangnya Ramadan kita tidak tertekan, kita tidak merasa dibatasi, kita tidak merasa dibelenggu layaknya syaitan. Akan tetapi falyafrahu, benar kita bahagia. Karena sangat mungkin di bulan Ramadan itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat mungkin ketika kita melakukan amalan-amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat mungkin ketika kita wafat di bulan Ramadan, bukan tidak mungkin kita
luaskan pandangan mata kita, kubur kita sejauh mata memandang. Maka yang pertama, wajib kita berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Disampaikan oleh Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah bahwa beliau mengutip ayat pada surat At-Taubah ayat ke-83 terkait adanya orang-orang sebagian masyarakat yang tidak siap dengan datangnya bulan suci Ramadan. Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah mengatakan fa'ir raja'akallahu ila ta'ifatim, menyitir ayat 83 pada surah At-Taubah ini. Kata Imam Abu Bakar Az-Zur'i, ada orang-orang yang tidak siap dengan datangnya bulan Ramadan, ada. Maka beliau menyitir ayat ini fa'ir raja'akallahu ila ta'ifatim minhum fastadzanuka lil khuruji faqul lan takhruju ma'ya abada walan tuqatilu ma'ya aduwa innakum raditum bil qu'udi awwal marrah faq'udu ma'al khalifin. Kata Imam Abu Bakar Az-Zur'i, orang-orang yang tidak siap dengan datangnya bulan suci Ramadan, dia memiliki potensi untuk dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersemangat untuk melakukan amalan, malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk patuh. Sehingga sekian banyak dari kalangan muslimin yang abangan Islamnya. Masuk satu Ramadan bukan dia menyiapkan dirinya, akan tetapi terus bersantai ria dengan gadgetnya. Di satu Ramadan dia tidak berpuasa tetapi santai dengan kopi dan rokoknya. Di satu Ramadan kaum muslimin ada yang menyiapkan tenda untuk makan di siang hari. Orang-orang yang makan di dalamnya semua orang Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita sekalian. Kata Allah, maka jika Allah mengembalikanmu kepada satu golongan dari mereka, kemudian mereka meminta izin kepadamu wahai Muhammad untuk keluar pergi berperang, maka katakan kepada mereka, kami tidak boleh keluar, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya. Dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kalian telah rela tidak pergi berperang yang pertama kalinya. Karena itulah duduklah bersama orang-orang yang tidak berperang, yang tidak ikut perang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali mengunjungi kota Madinah, masih banyak orang-orang munafikin yang kalau ada syariat untuk jihad fisabilillah, mereka berbondong-bondong mengunjungi Nabi SAW, meminta uzur, menyampaikan sekian alasan. Ya Rasulullah, rumah kami terbuka, maka aurat-aurat di dalam rumah kami akan tampak dari luar jika kami berperang. Ya Rasulullah, kami ini adalah memiliki tanggungan sekian banyaknya. Ya Rasulullah, terus menyampaikan sekian alasannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini kepada Nabi SAW untuk mengatakan kepada orang-orang munafik, untuk mengatakan kepada orang-orang yang fajir, yang banyak dosanya, kalau tidak siap untuk melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu melakukan ibadah. Katakan, wahai Muhammad, kalian tidak ikut perang bersamaku selama-lamanya. Tidak usah ikut berpuasa, tidak usah ikut qiraatul Quran, tidak usah ikut qiyamul lail, tidak usah. Karena dari awal di dalam hatinya sudah tersimpan penyakit untuk tidak taat pada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pada surah At-Taubah ayat ke-46 Allah firmankan, "Walau aradal khuruja la'addu lahu 'uddatun, walakin karahallahu bi'atsahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin." Allah firmankan, kalau sekiranya mereka mau berangkat, tentunya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Akan tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka.
Allah tidak menyukai ketaatan mereka, Allah tidak menyukai ibadah mereka, Allah tidak menyukai amalan-amalan mereka. Maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kalian, duduk saja bersama orang-orang yang santai, yang duduk-duduk silakan. Dan Allah tegaskan, kalau sesungguhnya mereka punya persiapan, ingin berangkat, ingin ibadah, pasti ada persiapannya. Untuk itu jangan sampai antum tidak memiliki persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Yang kedua, persiapannya wajib bagi kita sekalian untuk memiliki tekad. Tekad yang tersimpan di dalam hati dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan kita akan melakukan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan tekad itu ada dua, yang satu secara global dan yang satu secara rinci. Yang secara rinci kita kuatkan tekad kita untuk bisa qiyamul lail setiap malamnya, untuk bisa puasa Ramadan setiap harinya, untuk bisa tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam sholat 5 waktunya, untuk senantiasa qiraatul Quran. Kuatkan tekad itu agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita. Dan yang ketiga, persiapan kita menghadapi bulan Ramadan, hendaklah antum banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan usia kita sampai pada bulan Ramadan. Seorang tabi'in, Yahya bin Abi Ma'in, beliau mengatakan bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain ketika ingin datang bulan suci Ramadan, mereka memohon 3 hal. Mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mereka meminta pada Allah agar dijaga fisiknya, kesehatannya, mentalnya, rohaninya, sehingga dia bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Yang kedua, mereka berdoa pada Allah, minta agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan ibadah pada bulan Ramadan. Karena sangat mungkin sebagian orang banyak yang Allah lemahkan, yang Allah tidak harapkan ibadahnya, kepatuhannya, banyak. Maka para sahabat Nabi berdoa kepada Allah agar bisa dimudahkan. Jangan pernah kita merasa kalau kita bisa melakukan ketaatan, berbuat amal, ibadah pada Allah karena kemampuan kita. La wallah. Akan tetapi murni rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalannya. Dan yang ketiga, para sahabat Nabi berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar selama bulan suci Ramadan, ketika mereka melakukan amalan-amalan itu bisa makbul di sisi Allah. Barakallahu li wa lana fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi karimir rahman khalaqal insan 'allamahul bayan. Ikhwan fiddin hafizakumullah, hendaklah persiapan yang paling akhir kita banyak-banyak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang akan membuka pintu surga, orang yang akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala yang akan dibukakan oleh malaikat penjaga surga, Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau bertaubat pada Allah 100 kali dalam satu hari banyaknya. Itu adalah khairul bashar, manusia pilihan Allah yang sudah maksum dan dijamin akan masuk surga. Sementara kita tidak maksum dan tidak ada jaminan bahwa kita pasti masuk surga. Apakah kita tidak bertaubat pada Allah dalam keseharian kita? Beliau mengatakan, ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaum 100 marrah. Hai sekalian manusia, bertobatlah kalian pada Allah dan minta ampunlah padanya, karena aku dalam satu hari bertaubat 100 kali banyaknya. Dan orang-orang yang mau bertaubat menjadi dirinya berpotensi untuk diberi kasih sayang oleh Allah. Allah firmankan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan yang mensucikan dirinya. Semoga kita bisa menyambut Ramadan dengan persiapan yang matang.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah di dalam bulan Ramadan. Dan ketika kita melewati Ramadan, amalan kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bisa mendapati malam Lailatul Qadar, kita tidak lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbi Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafirat dzunubal khati'at birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallimhu minni mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullaha li wa lakum wa la dzikrallahi a'la wa akbar. Aqimissalah.